Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di V Cooking Channel. Halo semuanya teman-teman, semoga sehat selalu ya. Ini apa ya? Ini yang pasti ikan ya. Ini ikan asin, ikan kakak tua ya. Kakak tua itu bukan cuman burung ya teman-teman. Ikan juga ada yang namanya kakak tua. Kenapa dinamakan kakak tua? Karena ikan ini ada daya tariknya, itu warnanya kehijau-hijauan, jadi ada gradasi warna hijau sehingga disebut kakak tua. Dan ini sambalannya antik ya, sambal bawang ini asli dari Pulau Labuan Bajo ya teman-teman. Jadi di sana memang penghasil ikan ya, dan juga disantapnya memang dengan nasi panas atau pakai sambal. Jadi nasi panas, sambal sama ikan asin itu udah satu paket ya pokoknya. Oke teman-teman, pengen tahu harganya berapa dan bentuknya kayak apa. Jadi ini kakak tua itu besar sebenarnya, tapi ini ada yang kecil-kecilnya. Jadi yang kecil-kecilnya itu dibikin asin. Sambal bawangnya itu dari ikan cara ya, encara tulis saya begitu. Jadi ini sambal bawang nih kalau diawetin dia pakai minyak ya, jadi minyak goreng. Sambalnya itu digoreng sampai keluar minyaknya itu. Nah ini awet berbulan-bulan. Jadi teman-teman kalau mau bikin sambal bawang semuanya digoreng. Ini pakai daun jeruk juga, bawang merah, bawang putih, lebih awet ya kalau digoreng. Jadi ini adalah khas daerah sana. Setiap di daerah ya Indonesia pasti punya sambal masing-masing ya teman-teman. Dan ini adalah penampakan dari ikan kakak tua ya. Jadi satu teng-teng ya, satu ikat ini itu bisa ada isinya 6 ya, bisa juga isinya 4 kalau yang besar-besar 4 atau 5, bisa juga isinya 7 ya kalau kecil-kecil ikannya. Jadi ikannya itu dibentuk kayak kalung ya, tuh kayak rincingan begini ya teman-teman tuh. Jadi tipis-tipis diikat pakai bambu ya. Nah jadi tuh ikannya itu disebut kakak tua karena ikannya hijau tuh, cantik ikannya ya. Ini betul-betul aku baru tahu ikan namanya kakak tua. Jadi ikan kakak tua itu karena ada garis hijaunya. Nggak semua sih, tapi rata-rata mungkin yang kalau udah dewasa sedikit yang agak gedean itu ada keluar warna hijaunya. Tapi yang kecil-kecil mungkin belum ya gitu. Tapi semua jenisnya sama ikan kakak tua. Dan satu rincing begini, satu renteng ya, itu harganya 10.000 teman-teman. Jadi beli 10 dapat harganya 100.000 ya. Jadi satu rincik ini ada yang isinya 6 ya, ada yang 7, ada juga yang 4. Oke, untuk penyimpanannya saya taruh di kontainer ya teman-teman. Dan juga ini bawa dari sana ada berapa ya, ada 10 ikat ya, 10 ikat berarti 100.000 teman-teman. Memang aku suka ikan asin, jadi ikan asin yang asli itu kayak apa sih dibanding kita beli di pasar. Ternyata ya penampakannya ikan asin itu lebih tidak ada warna putih-putihnya ya, asli. Maksudnya asli itu kayak apa, jadi dia pakai garam asli, garam laut tok gitu, tidak ada penambahan lain. Dan kalau aku compare ya sama yang di pasar, jauh ya. Di pasar suka ada pewarna putih-putihnya gitu, enggak, katanya sih pakai borak atau formalin, walau alam ya teman-teman. Yang pasti kalau yang dari aslinya tuh bisa kelihatan enggak ada macam-macamnya. Dan itu tadi sambalnya ya teman-teman, sambal yang belum dibuka ya. Jadi menikmatinya itu ikan asin kakak tua dengan sambal itu ya, dan aneka lalapan ya gitu. Dan ini saya akan copot ya satu-satu, ini kita gunting aja, kita keluarin satu-satu. Oke, ini kita ambil satu persatu ya, dan kita cuci aja
rendam sebelum digoreng. Kita unbox sambalnya ya. Ini betul-betul wangi dan juga enak pedesnya. Nah, ini yang mentah ya teman-teman, yang di piring yang sudah matang ini sudah digoreng dan akan kita tata ya, supaya lebih cantik. Oke teman-teman, ini bisa juga dipadu-padankan dengan lalapan ya, misalnya ketimun, tomat, terus ada terong ya, bisa juga dikasih daun selada. Jadi untuk hiasannya bisa macam-macam ya teman-teman, sayur-sayuran hijau ya. Oke, paling enak sih yang seger-seger seperti ketimun. Jadi pasangan ikan asin itu lalapannya enak ketimun, karena ketimun tuh mengandung banyak air ya, sehingga kayak cuci mulut lah gitu. Dari asin terus dinetralisir oleh ketimun yang netral dan banyak mengandung air serta tomat. Nah, lalu apa sih bedanya teman-teman kalau ikan asin yang di pasar ya, yang banyak putih-putihnya itu, sama ikan asin yang ini? Iya, ini berikut ya ciri-ciri memilih ikan asin. Kalau ikan asin yang bagus itu warna aromanya itu masih kecium segar ya. Betul-betul ikan asinnya itu terasa segar, dan kalau dia asli ya, maksudnya tanpa campuran apapun, itu banyak lalat-lalat, karena kan lalat itu suka amis-amis. Nah, itu aroma segarnya di pada ikan itu kecium ya teman-teman, tapi bukan aroma busuk ya. Apapun ya, kalau yang segar-segar pasti terhinggapi lalat gitu. Nah, kalau yang enggak ada lalatnya itu, yang maksudnya yang enggak ada aromanya, aroma amisnya itu, malah kita jadi curiga gitu ya teman-teman. Dan juga teksturnya tuh empuk ya. Ini kalau kita pegang itu masih empuk, enggak keras banget gitu, enggak kaku gitu. Nah, ini betul-betul, kalau ini kan asli ya, insya Allah ini asli dari sana dan dari desanya yang nelayan gitu ya teman-teman. Jadi tanpa formalin, tanpa borak seperti itu. Jadi dia enggak kaku, dia lembek ya. Maksudnya empuk lah, enggak lembek banget, empuk. Dari segi warnanya ini masih segar dan tidak ada kemerah-merahan. Jadi ini betul-betul ikan yang diasinkan sama ikan sama garam laut gitu. Dan juga tidak berwarna putih ya. Jadi hindari ikan asin yang berwarna putih bersih ya, yang enggak ada lalat pun enggak mau ya, karena kan tidak beraroma segar gitu. Dan juga hindari yang berwarna merahnya merah udah kayak kayak udah kelamaan gitu. Nah, itu dihindari ya teman-teman. Oke, next. Jadi beraroma asin ya, beraroma ikan segar. Dan kalau
kita pegang itu mudah hancur ya, artinya kalau empuk gitu. Dan kalau dari warna garamnya itu kelihatan ya, garam laut gitu teman-teman, agak masih nempel gitu garam-garamnya itu kan, tidak berwarna putih dan juga tidak kaku ya. Jadi kalau pakai formalin itu rasa ikannya digigitnya itu alot gitu dan berwarna putih kaku. Nah kalau yang ini empuk, ini bisa tidak mudah hancur juga, tapi bisa disobek lah gitu. Kalau yang formalin kan alot gitu. Dan untuk penyimpanan aku taruh di kontainer seperti ini aja udah cukup ya, kedap udara. Jadi kalau digantung itu kena debu ya, ada lalat. Jadi kita taruh di box seperti ini aja udah aman. Ditaruhnya di suhu ruang aja ya, tidak perlu ditaruh di kulkas ya teman-teman. Dan ini yang udah kita goreng ya. Oke teman-teman, jadi saya ulang ya tipsnya, yaitu gunakan indera penciuman. Aroma ikan asinnya itu kecium, segarnya itu kecium ya. Dan tekan dagingnya, kalau terlalu keras banget kaku kita patut curiga ya. Tapi kalau lembek empuk, nah ini bisa disobek ikannya, aman. Dan juga warnanya tidak putih ya, tidak putih dan tidak kemerahannya merah kayak busuk gitu. Nah itu tips dari saya ya. Dan saya juga membaca sebuah referensi dan juga ada juga info-info ya, yang ternyata pas saya dapet ikan asin aslinya nih yang pakai garam doang tuh betul dengan apa yang saya sampaikan tadi ya, sesuai dengan tips-tipsnya tadi teman-teman. Jadi jangan keliru lagi ya. Oke, dan ini dinikmati dengan sambal bawang cara dari asli Pulau Komodo ya teman-teman. Jadi ini Labuan Bajo, Pulau Komodo itu satu area ya, dan itu penghasil ikannya itu pokoknya mantep-mantep deh. Jadi kalau berkunjung ke sana, saya juga ada info, teman-teman bisa juga membeli dengan cara barter ya. Jadi ada warga sana yang jual ikan, kita bawa beras misalnya 5 liter apa sekilo, nah kita bisa barter barang ke barang. Jadi kita bisa dapat ikannya, tapi kita juga bawa barang-barang misalnya beras atau minyak, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sana di pedesaan pedalaman itu masih ada yang seperti itu, unik banget kan. Jadi sekaligus kita membantu ekonomi masyarakat ya, jadi lebih lebih tolong menolong gitu ya teman-teman, dan promosikan wisata Indonesia yang tentunya amat sangat berharga nih. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya, jangan lupa di subscribe.